Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang beriman, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini kami ingin menceritakan tentang kengerian-kengerian yang akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada si mayit ketika malam pertama berada di alam kubur dalam berbagai macam kehidupan yang kita lalui di dunia, sehingga membuat kita terlena dengan keindahan duniawi hingga akhirnya membuat kita melupakan akan tibanya kematian. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian, tanda berakhirnya dari sebuah kehidupan di dunia. Akan tetapi kita akan menghadapi sebuah kehidupan yang baru, dan waktunya itu sangatlah panjang dibandingkan dengan kehidupan dunia yang sedang kita rasakan saat ini. Namun di antara kita jarang sekali yang merenungi apa yang akan terjadi setelah nafas terakhir dihembuskan. Di balik sebuah fenomena yang tampak, maka terdapatlah sebuah alam yang penuh misteri yang tidak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala kita, yaitu alam kubur. Sebuah alam atau kehidupan baru yang akan kita lalui dengan penuh kengerian dan rintangan. Di sana kita akan merasakan kesunyian dan kegelapan yang mendalam. Sebuah tempat di mana perjalanan rohani manusia kembali dimulai setelah meninggalkan dunia yang fana ini. Sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba jika telah dimasukkan ke dalam kubur dan ditinggalkan oleh handai taulannya, ia dapat mendengar suara sendal mereka jika mereka telah pergi. Kemudian dua malaikat mendatanginya dan mendudukkannya, lalu bertanya, apa jawabanmu tentang lelaki yang bernama Muhammad? Jika ia seorang mukmin, maka ia akan berkata, aku bersaksi bahwa ia adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Jika ia kafir atau munafik, maka ia pun akan menjawab, aku tidak tahu, aku hanya mengatakan apa yang orang-orang katakan tentang dia. Lalu ada seruan, kamu tidak tahu dan tidak mengikutinya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i. Islam meyakini keberadaan alam kubur dan hal-hal yang akan terjadi di dalamnya. Dikatakan peristiwa dahsyat yang akan terjadi pada malam pertama ketika manusia berada di alam kubur. Seorang mujahid pernah ditanya tentang makna alam barzah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan dihadapkan mereka pada alam barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Quran surah Al-Mu'minun ayat 100. Ia mengatakan alam barzah merupakan sebuah alam kehidupan antara kematian dan kebangkitan pada hari kiamat. Alam barzah ini juga dikatakan menyerupai alam dunia, tapi di sisi lain mirip alam akhirat. Ada juga pendapat yang menyebutkan alam barzah ini berada di antara kehidupan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 20, di antara keduanya ada pembatas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Disebutkan dalam sebuah buku yang berjudul Negeri Akhirat, karya Ahmad Taufik. Setidaknya ada 3 peristiwa yang akan terjadi ketika di alam kubur. Antara lain pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir tentang azab kubur dan nikmat kubur. Imam Al-Ghazali menerangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, pertanyaan Munkar dan Nakir. Yang pertama adalah cobaan manusia yang diberikan setelah kematian. Malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan punya wajah yang menyeramkan, itu akan menanyakan tentang tauhid dan risalah. Kemudian malaikat itu akan berkata, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Sejumlah pendapat juga menyebutkan peristiwa tersebut akan terjadi pada malam pertama di alam kubur. Manusia yang berada di alam kubur juga akan mendapatkan azab kubur atau nikmat kubur. Azab kubur adalah sebuah siksaan yang diberikan di dalam kubur terhadap orang-orang yang tidak beriman atau yang melakukan banyak dosa semasa hidupnya. Sedangkan nikmat kubur adalah kenikmatan dan kesenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Azab kubur yang akan menimpa manusia pada malam pertama di alam kubur disebut sangat dahsyat. Syekh Mahmud Al-Mishri dalam kitab Rihlah ila Ad-Dar Al-Akhirah memaparkan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika tidak karena kalian akan dimakamkan, tentu aku berdoa kepada Allah agar memperdengarkan siksa kubur. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Abu Daud Syahih Al-Jami'.
Imam Muslim juga meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha tentang azab kubur. Aisyah menceritakan ada 2 orang nenek dari kaum Yahudi dari Madinah masuk menemuinya. Lalu nenek Yahudi itu berkata, sesungguhnya ahli kubur itu diazab dalam kubur mereka. Aisyah berkata, aku mendustakan kedua nenek itu dan aku tidak mau mempercayai mereka. Maka kedua nenek itu pun keluar dan masuklah Rasulullah kepadaku. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ada 2 orang nenek dari kaum Yahudi di Madinah ini mengatakan bahwa ahli kubur itu diazab dalam kubur mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua nenek itu benar. Sesungguhnya ahli kubur itu diazab dengan azab yang bisa didengar oleh binatang. Aisyah berkata, sejak saat itu tidak pernah saya melihat Rasulullah melakukan solat kecuali diikuti dengan memohon perlindungan dari azab kubur. Adapun demikian, ada 2 tahap yang akan dilalui manusia ketika malam pertamanya di alam kubur. Tahap-tahap yang dimaksud antara lain, tahap yang pertama pada malam pertama. Di alam kubur manusia akan didatangi malaikat yang bernama Ruman yang akan memasuki kubur. Malaikat ini bertugas untuk mengumpulkan seluruh catatan amalan yang dilakukan manusia semasa hidup di dunia. Tahap kedua pada tahap selanjutnya, malaikat Munkar dan Nakir akan datang dan menanyakan amalan manusia berdasarkan buku catatan yang diberikan oleh malaikat Ruman. Kedua malaikat itu akan berdiri di sebelah kanan dan kiri manusia untuk mengajukan berbagai pertanyaan. Jika pertanyaan dijawab dengan baik, malaikat Munkar dan Nakir pun akan menceritakan mengenai alam surga dengan penuh keramahan. Jika seseorang itu tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, maka manusia tersebut akan mendapatkan siksa yang penuh dengan api. Setiap pertanyaan pada malam pertama di alam kubur akan menjadi penentu nasib manusia di alam akhirat. Yang kekal, hal ini juga telah dijelaskan secara rinci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis. Kuburan adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Bila seseorang selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih mudah darinya. Bila seseorang tidak selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih berat darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, dalam hadis yang lain, aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Adapun manusia ketika di alam kubur akan terbagi menjadi 5 golongan berdasarkan amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Adapun golongan yang pertama terdiri dari manusia-manusia dengan keadaan yang paling baik. Di alam kubur mereka adalah para nabi dan rasul, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Al-Hakim. Golongan yang kedua terdiri daripada syuhada, yaitu orang-orang yang wafat dalam keadaan jihad. Di jalan Allah mereka akan mendapatkan nikmat kubur serta diselamatkan dari fitnah dan azab kubur. Golongan yang ketiga, mereka terdiri dari orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur. Setelah melalui fitnah kubur, mereka akan mendapat berbagai kenikmatan surga dan ditemani oleh amalan-amalan solehnya selama hidup di dunia. Golongan yang keempat, mereka terdiri dari orang-orang yang mendapat siksa kubur. Setelah melalui fitnah kubur, mereka tidak akan disiksa selamanya, sebab meskipun melakukan dosa, mereka masih memiliki iman di dalam hatinya. Golongan yang kelima, mereka terdiri dari orang-orang yang mendapatkan siksa kubur. Terus-menerus mereka adalah orang-orang kafir dan munafik. Siksa kubur untuk golongan ini tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Demikianlah penjelasan dari kami tentang malam pertama ketika di alam kubur dan 5 golongan manusia ketika di alam kubur. Semoga bisa menjadi penambah ilmu dan pengingat bagi kita semua. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah kubur dan siksa kubur. Amin. Wallahu a'lam bisawab.